Kalau syaratnya untuk barang-barang PMI itu cepat keluar, saya harus bersujud di kaki Menteri Keuangan, di kaki Menteri Perdagangan. Yang terhormat Ibu ya Sri Mulyani, Bapak Zulkifli Hasan, saya demi Allah mau melakukan itu. Demi bebasnya dan dikeluarkannya segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Boom! Dan itu adalah kemarahan BP2MI yang baru saja melaksanakan konferensi persnya terkait barang kiriman PMI yang sampai sekarang masih banyak yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan juga di dua pelabuhan di Indonesia ya, Semarang dan juga Surabaya. Nah, apa sih intinya dalam konferensi pers yang dilakukan 2 jam tadi oleh BP2MI? Itu ada beberapa inti ya. Intinya bahwasanya aturan terkait perpaketan itu bukan produk dari BP2MI. Itu kata Pak Beni Ramdhani ya, dijelaskan karena selama ini banyak PMI yang menyerang BP2MI juga. Nah, kedua bahwasanya aturan ini ada, itu adalah sinergi daripada Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, PAN itu, dan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Nah, waktu itu sebelum ada aturan ini dirancangkan, karena dulu aturannya TikTok Shop yang di Indonesia yang viral itu ya. Nah, akhirnya ada barang dari luar negeri dibatasi masuknya ke Indonesia karena membludaknya barang impor yang jumlahnya sedikit-sedikit di e-commerce seperti TikTok Shop, Shopee dan lain sebagainya. Akhirnya ada aturan baru. Nah, dengan adanya aturan baru otomatis PMI kan kena dampaknya. Nah, disitulah kemudian diusulkan bahwasannya relaksasi ataupun barang kiriman PMI itu dibatasi dan diberikan kelebihan nilai sejumlah 1.500 USD selama tiga kali pengiriman dalam setahun ya. Jadi 500 USD kalau lebih dari itu kena pajak. Nah, untuk yang resmi, untuk yang ilegal itu adalah 500 USD sekali kirim. Jadi kalau lebih dari itu kena pajak. Nah, karena aturan baru ini yang masih dalam penggodokan tapi di lapangan sudah ditahan, akhirnya banyak PMI jadi korban ya. Sebenarnya video saya dulu yang saran kami adalah kalau peraturan belum sah, belum selesai, suratnya belum keluar, mbok yo barang-barang yang ada di pelabuhan itu dikirim aja ke PMI, baru yang baru nanti mengikuti aturan yang baru. Tidak seperti ini, aturannya belum jalan, barang-barang udah ditahan, ini kan PMI yang kena. Nah, sampai Pak Beni juga marah-marah seperti tadi ya. Bahkan panjang, kalau teman-teman nonton silahkan di YouTube-nya BP2MI. Tapi sekedar garis besar teman-teman bisa lihat berikut ini adalah permintaan, dan BP2MI juga katanya akan mengirim surat lagi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan untuk kasus ini segera selesai ya. Karena bagaimanapun PMI yang jadi korban, kita semua yang jadi korban. Dan Pak Beni katanya dah viralin aja lah, tekan itu 2 kementerian biar segera atau barang-barang PMI yang tertumpuk minimal bisa keluar dari sana dan kembali ke keluarga. Karena kalau barangnya busuk siapa yang tanggung jawab? Nggak mungkin mereka tanggung jawab. Nah, begitu katanya. Nah, berikut ini adalah cuplikan lengkap dari pernyataan Pak Beni terkait paketan PMI yang ditahan oleh aturan yang belum disahkan atau belum selesai antara Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tahun pemilu udah biasa aturan bakal molor. Tentu dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan segera keluar peraturan ini agar segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia dikeluarkan dari tempat-tempat penampungan atau penahanan di 2 pelabuhan yang ada di Surabaya maupun di Semarang. Demikian kami sampaikan keterangan pers pada hari ini. Saya ingin sampaikan kepada para pekerja migran Indonesia, tetap berjuang, ya, jangan lelah, jangan patah semangat, tetap suarakan kebenaran, berani speak up, ya, karena kadangkala viral is justice, karena kadangkala sesuatu yang viral itulah yang akhirnya diperhatikan. Jangan takut untuk bicara. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan takut untuk menuntut hak-hak kita sebagai warga negara. Jangan takut untuk melakukan kritik dan protes kepada siapapun jika ada oknum-oknum brengsek yang selama ini merendahkan kita, merendahkan para pekerja migran. Viralkan, suarakan melalui media sosial. Ya, BP2MI bersama kalian, pekerja migran Indonesia. Dari 100 lebih kontainer tadi yang di Tanjung Emas dan Tanjung Perak misalnya, boleh apakah ada data misalnya jumlah PMI yang mengirimkan barangnya? Yang kedua, berapa lama misalnya apa yang itu? Yang kedua, tadi menarik, memang ini mendesak kementerian lembaga terkait untuk segera memperlakukan peraturan Kemendak itu tentang pembebasan biaya untuk para PMI. Yang terakhir, ini dari data itu saya memprediksi
biasanya ada kado akhir tahun misalnya. Ini Ya. potensi pengiriman mungkin menjelang Natal, Ya. tahun baru itu Betul. pasti akan banyak. Ya. Nah, kira-kira upaya untuk lebih serius lagi Ya. untuk menggalang ini seperti apa? Ya. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Jadi yang kita desak itu dua. Pertama, peraturan yang menjadi alasan pembahasan yang belum selesai, kami mendesak segera. Mohon untuk segera dikeluarkan. Ya. Kalaupun itu belum dikeluarkan, maka tidak ada alasan kami mendesak yang kedua, yaitu tolong segera keluarkan barang-barang milik pekerja migran Indonesia yang tertahan di dua pelabuhan, Tanjung Perak dan Tanjung Mas. Kan alasan ditahan ini karena aturannya sedang dibahas. Jadi PMI juga nggak mau menuntut banyak kok. Ya udahlah, kalau kita belum dapat relaksasi, belum dapat pengurangan biaya, nggak apa-apa. Yang penting barang kita cepat sampai di keluarga. Bayangin, logika masyarakat tuh lebih cerdas dari logika elit. Ya, mereka bicara hati, yang lain bicara kekuasaan. Ya, seolah-olah kalau mempersulit orang itu ada kepuasan. Mohon maaf, kan ada tuh watak-watak kekuasaan yang begitu. Karena kekuasaan tersentralisasi pada dirinya. Kalau orang harus nunggu antri, kalau orang harus menunggu lama, apa yang harus kita keluarkan kebijakan seolah-olah ada kepuasan. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya, yang ada di pikiran para teman-teman kementerian lembaga. Termasuk tadi kan, bisa jadi nih kalau peraturannya lama-lama keluar, ini menghadapi Desember. Ya, barang-barang kiriman untuk digunakan di tahun baru keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, ya, ibu bapaknya, atau hadiah Natal untuk teman-teman yang Nasrani, dikirim dari negara-negara penempatan yang saya sebutkan tadi, ini tidak akan sampai. Jadi sampai kapan kita harus melukai perasaan PMI? Sampai kapan ya kita harus membuat sebuah kebijakan yang mengecewakan rakyatnya sendiri? Mudah-mudahan ya sekali lagi, jadi perjuangan BP2MI karena kewenangan kiriman barang ini bukan kewenangan BP2MI, itu adalah kewenangan di lapangan Bea Cukai. Bea Cukai itu di bawah Kementerian Keuangan. Peraturan tadi beririsan dengan peraturan Kementerian Perdagangan. Jadi dua kementerian ini. Sehingga saya katakan tadi, ya, kalau ya kan saya nggak dengar nih apa sih syaratnya, ya udahlah saya bilang kalau syaratnya ya kalau syaratnya untuk barang-barang PMI cepat keluar saya harus bersujud di kaki Menteri Keuangan, di kaki Menteri Perdagangan yang terhormat Ibu ya Sri Mulyani, Bapak Zulkifli Hasan, saya demi Allah mau melakukan itu demi bebasnya dan dikeluarkan segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Hari ini kami akan bersurat kepada Presiden ya menyampaikan situasi dan kondisi ini. Kami juga akan berkirim surat ke Menko. Kami akan berkirim surat lagi kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Dan yakin kita sudah membangun tradisi transparansi. Surat-surat itu kita akan publish lewat media sosial saya maupun media sosial BP2MI. Ini surat Presiden kita kirim tanggal sekian. Ini surat untuk Menko kita kirim. Ini surat untuk 2 Menteri kita kirim. Kan itu bukan sesuatu yang rahasia kok. Ya. Bukan menyangkut kerahasiaan negara. Jadi bagi kita nggak tabu lah untuk terbuka dan transparan dalam hal-hal seperti itu.